Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Amira Salma dengan NIM akhir 475. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil ulangan tengah semester bisnis digital dengan judul Analisis dan Strategi Ekspor Nusantara. Selanjutnya, saya akan membahas 9 pembahasan. Yang pertama ada pengertian Ekspor Nusantara, yang kedua ada tujuan Ekspor Nusantara, yang ketiga ada akar masalah konversi, yang keempat ada positioning baru, yang kelima ada redesign UI UX, yang keenam ada sistem pembayaran vintage, yang ketujuh ada strategi onboarding UMKM, lalu yang kedelapan ada dampak untuk Indonesia, dan yang kesembilan yaitu kesimpulan dari 9 pembahasan yang akan saya bahas. Untuk pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian Ekspor Nusantara. Jadi apa sih Ekspor Nusantara itu? Jadi Ekspor Nusantara adalah platform digital yang menjadi penghubung antara wisatawan dengan pariwisata lokal Indonesia seperti homestay, pemandu wisata atau tour guide, dan paket wisata budaya. Platform ini hadir untuk menjawab 2 kebutuhan sekaligus. Yang pertama adalah wisata yang ingin pengalaman perjalanan yang lebih nyata, dan UMKM lokal yang ingin lebih mudah ditemukan oleh pasar yang lebih luas. Lalu yang kedua ada pembahasan tujuan Ekspor Nusantara. Jadi yang pertama ada membuat proses menemukan dan memesan wisata lokal menjadi lebih mudah dengan sistem yang transparan dan bisa dipercaya oleh siapapun saja. Lalu untuk yang kedua ada membantu UMKM pariwisata lokal tumbuh di era digital melalui pendampingan langsung dan tampilan platform yang tidak menyulitkan mereka. Lalu yang tujuan yang terakhir yaitu memastikan manfaat ekonomi dari pariwisata benar-benar sampai ke tangan masyarakat lokal. Jadi tidak ada halangan pemain besar industri wisata. Lalu pembahasan yang ketiga ada akar masalah konversi, yaitu ada dari sisi pengguna dan ada dari sisi platform. Yang bagian sisi pengguna, kepercayaan runtuh akibat foto tidak sesuai, lalu proses pemesanan yang panjang dan membingungkan, lalu yang ketiga banyak ulasan yang tidak nyata atau hanya dibuat-buat saja oleh pemilik. Lalu ada dari sisi platform, jadi siapa saja bisa daftar atau upload konten tanpa seleksi, lalu tulisan terverifikasi hanya dibiarkan saja, di baliknya tidak diproses. Lalu UMKM dibiarkan sendiri kelola akun tanpa pendampingan. Untuk pembahasan yang keempat ada positioning baru. Jadi ada positioning lama dan positioning baru. Di bagian positioning lama ada pernyataan positioning, temukan wisata lokal Indonesia. Lalu yang bagian pernyataan positioning baru yaitu mitra terverifikasi pengalaman dijamin nyata. Arti dari pernyataan positioning lama yaitu arena ramai, tidak punya pembeda dari platform yang lainnya, lalu runtuh saat kepercayaan mulai goyah seperti foto tidak nyata atau ulasan hanya dibuat-buat saja. Lalu untuk arti dari pernyataan positioning baru yaitu janji konkret yang dirasakan oleh pengguna di setiap langkahnya, yaitu seperti foto yang sesuai atau ulasan nyata. Lalu ada 3 keunggulan kompetitif. Yang pertama ada keaslian pengalaman. Jadi bukan hanya paket wisata yang generik, tetapi pengalaman lokal yang nyata dan tidak bisa ditemukan di platform yang lainnya. Lalu yang kedua ada kepercayaan terhadap mitra. Setiap mitra telah diseleksi dan diverifikasi secara ketat, bukan sekedar daftar dan unggah foto saja. Lalu yang ketiga ada dampak ke ekonomi lokal. Jadi uang wisatawan mengalir langsung ke UMKM, bukan ke perantara besar. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu ada redesign UI UX. Bagian foto yang pertama itu kita bisa melihat, nah di Ekspor Nusantara ini menyediakan seperti homestay, tour guide atau pemandu wisata dan wisatanya saja. Nah di sini saya mengambil contoh cara membooking homestay. Untuk yang di foto kedua itu ada detail dari homestay Lembayung Sari itu seperti ada rating yang nyata, ulasan yang nyata, dan yang paling penting adalah foto yang nyata. Lalu
Di foto yang ketiga itu ada cara bookingnya, seperti tanggal check-innya mau tanggal berapa, jumlah malamnya berapa, jumlah tamunya berapa, lalu ada rincian membayarnya totalnya berapa. Lalu yang gambar yang selanjutnya yaitu kita bisa membayar lewat transfer bank atau dompet digital seperti OVO, GoPay atau Dana. Lalu yang terakhir ada QRIS. Nah, setelah membayar kita akan muncul booking berhasil. Nah, kalau semisal booking sudah berhasil itu berarti pesanan sudah selesai. Lalu sistem trust yang dirasakan oleh pengguna yaitu mitra terdaftar sudah verifikasi KTP dan dokumen usaha. Lalu mitra terverifikasi sudah audit foto atau tim langsung ke tempatnya. Lalu yang terakhir ada mitra pilihan, punya rekam jejak transaksi dan rating konsisten. Lalu saya akan membahas sistem pembayaran vintage. Nah, di Explore Nusantara ini menggunakan sistem pembayaran vintage escrow. Apa sih escrow itu? Jadi escrow adalah metode transaksi aman yang dananya ditahan dan baru diserahkan kepada pemilik setelah syarat terpenuhi atau setelah wisata tidak melakukan komplain atau refund. Nah, untuk fitur pembayarannya itu platform menggunakan pembayaran yang prosesnya lewat berlisensi Bank Indonesia. Data pengguna dilindungi oleh standar keamanan internasional. Lalu kebijakan refund ditulis jelas dan mudah ditemukan. Untuk notifikasi otomatis dikirim di setiap tahap transaksi. Untuk bagian opsi pembayaran yang tersedia di Explore Nusantara ini menyediakan 3. Yang pertama ada transfer bank, yang kedua ada dompet digitalnya itu seperti Dana, OVO atau GoPay. Nah, untuk yang terakhir itu ada QRIS. Lalu untuk slide selanjutnya saya akan membahas strategi onboarding UMKM. Nah, yang pertama itu ada pendampingan langsung. Jadi tim pendamping turun ke lapangan untuk membantu UMKM yang baru, seperti daftar, foto, dan tulis deskripsi yang menarik. Terus yang nomor 2, tampilan yang mudah digunakan. Explore Nusantara menggunakan 3 fungsi utama, yaitu lihat pemesanan, konfirmasi, dan pantau penghasilan. Lalu panduan konten singkat. Jadi konten di WhatsApp, Instagram, TikTok, dan pelatihan langsung lebih efektif daripada yang lainnya. Lalu yang nomor 4, komunitas mitra per wilayah. Jadi grup WhatsApp dimoderasi oleh tim Explore Nusantara. Mitra sukses jadi mentor bagi yang baru atau UMKM yang baru. Lalu nomor 5, bonus mitra baru. Jadi bebas komisi beberapa transaksi pertama atau sesi foto gratis untuk profil yang sudah lengkap. Lalu tujuan akhir dari strategi onboarding UMKM ini yaitu UMKM yang mandiri, aktif, dan mampu memberikan layanan berkualitas secara konsisten. Lalu untuk dampaknya untuk Indonesia yaitu yang pertama ada untuk UMKM yaitu penghasilan stabil dari wisata langsung ke pelaku usaha kecil. Yang kedua untuk wisatawan yaitu pengalaman autentik yang bermakna dan wisatawan yang meninggalkan dampak positif atau kesan yang menarik. Lalu yang ketiga ada peningkatan kapasitas digital. Jadi proses onboarding yang baik otomatis menaikkan kemampuan digital UMKM. Untuk yang terakhir ada untuk Indonesianya sendiri yaitu instrumen pemerataan ekonomi digital yang berkelanjutan berbasis pasar bukan subsidi. Lalu yaitu ada kesimpulan dari 9 pembahasan yang saya bahas tadi yaitu Explore Nusantara tidak kekurangan pengunjung, yang kurang adalah kepercayaan. Akar masalahnya ada di konten yang tidak tersaring, proses pemesanan yang membingungkan, dan mitra UMKM yang dibiarkan tanpa pendampingan. Solusinya tidak perlu rumit, seperti verifikasi mitra dibuat bertahap tanpa mempersulit. Lalu pemesanan cukup 4 langkah saja, transaksi diamankan lewat pemesanan escrow tadi, dan UMKM didampingi secara langsung, bukan sekadar diberi panduan saja. Jika semua dijalankan dengan baik, Explore Nusantara bisa melampaui fungsinya sebagai platform wisata
biasa dan menjadi jembatan ekonomi yang mengalirkan manfaat nyata langsung ke tangan masyarakat lokal di seluruh Indonesia. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.